warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Judul atau tema diskusi kita hari ini saya kira sangat tepat untuk kita bedah bersama, karena beberapa waktu yang lalu terjadi lagi sebuah peristiwa intoleransi, di mana peristiwa itu sebetulnya secara langsung tidak langsung menantang apa yang disampaikan oleh Presiden dalam Rakornas Forkompimda di Sentul, Bogor beberapa waktu yang lalu. Nah, persoalan intoleransi dan radikalisme ini menurut hasil survei dari beberapa lembaga yang bergerak di bidang hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM, kemudian Imparsial, dan juga Setara Institut, mereka menemukan banyak peristiwa intoleransi yang trennya semakin tinggi dari tahun ke tahun. Mulai dari tahun 2017 ketika DKI menghadapi pilkada, di mana politik identitas mulai digelorakan dan menjadi senjata untuk memenangkan pilkada, dan itu berlanjut terus-menerus. Menurut catatan Setara Institut, pada tahun 2022 ini 50 peristiwa intoleransi yang tindakan persekusi terhadap rumah ibadah, ya, terutama umat beragama Kristen, kemudian juga beberapa masjid juga kena dipersekusi, belum lagi vihara dan lain-lain. Nah, keadaan ini lalu timbul pertanyaan, kondisi di mana realitas terjadi intoleransi yang hampir terjadi di sekian banyak tempat. Dari kita sekarang punya 38 atau 7 provinsi, 15 atau 16 provinsi merupakan provinsi intoleran. Itu dipetakan oleh Komnas HAM, Setara Institut, dan Imparsial. Nah, kalau 15 atau 16 provinsi itu sudah intoleran, ditambah lagi sebuah partai politik, ya, partai kalau salah namanya Partai Umat, ya, Amin Rais mendeklarasikan bahwa partai ini mengusung politik identitas. Itu artinya bahwa secara nasional, ya, karena sebuah partai diterima dan diakui sebagai partai politik ketika dia mempunyai cabang, provinsi, dan kabupaten di seluruh Indonesia, ya. Jadi kalau kita bayangkan sebuah partai politik, ya, dengan jaringan seluruh Indonesia mengusung politik identitas, apa yang akan terjadi besok dengan negara kita ini? Padahal persoalan kebebasan atau kemerdekaan memeluk agama dan kemerdekaan untuk menjalankan ibadah itu oleh Undang-Undang Dasar 45 kita sepadan dijamin, ya. Kalau kebebasan memeluk agama dijamin, maka kebebasan melaksanakan ibadah pun jaminannya harus sama. Tidak boleh yang satu melebihi yang lain. Tetapi kenyataannya bahwa ketika kita memasuki pelaksanaan ibadah, maka masih sering terjadi kelompok agama tertentu, ya, katakanlah agama Kristen, ya, agama Hindu, agama Buddha, bahkan beberapa masjid pun terjadi pelarangan oleh kelompok yang merasa diri sebagai kelompok yang punya paham yang berbeda atau kelompok intoleran tadi, karena mereka tidak menerima perbedaan. Mereka selalu melakukan gangguan-gangguan, mengekang, meniadakan, mengurangi. Padahal itu sendiri adalah tindakan yang sangat diskriminatif. Dari segi perundang-undangan sebetulnya pemerintah sudah cukup menyiapkan undang-undang sebagai pelaksanaan dari pasal 28 UUD 45 dan 29 tentang kebebasan beragama dan menjalankan ibadah. Kita punya undang-undang tentang HAM,
Kita punya undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Terakhir, kita punya undang-undang tentang ormas yang oleh Presiden Jokowi melalui Perpu, ya, Perpu nomor 2 tahun 2017. Ketika Presiden Jokowi mengeluarkan, Presiden Jokowi diserang dari berbagai sudut, dari berbagai pelosok, semua ormas yang menyatakan diri sebagai HTI, FPI dan lain-lain, semua mereka menyerang pemerintah karena mereka menganggap Perpu ini memberangus kebebasan. Kalau Presiden Jokowi tidak merevisi Undang-Undang Ormas tahun 2013, Undang-Undang Ormas nomor 17, maka kita bisa bayangkan negara Indonesia per hari ini seperti apa. Dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 itu, undang-undang ini sebetulnya secara langsung tidak langsung membuat negara menjadi lumpuh. Negara tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ormas intoleran ketika mereka melakukan aksi-aksi yang menolak Pancasila, aksi-aksi menolak keberagaman dan lain-lain. Sehingga pemerintah pada waktu itu mengambil sikap tegas bahwa Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 harus direvisi. Revisinya apa? Pasal-pasal yang mengekang, ya, yang membuat negara lumpuh ketika dalam keadaan bahaya negara hendak bertindak, pasal-pasal itu diamputasi. Kemudian lahirlah beberapa pasal, yaitu pemerintah berhak mencabut status badan hukum dan izin ormas-ormas yang melakukan dalam aktivitasnya melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, ya, yaitu dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017. Tetapi Presiden Jokowi dengan susah payah dan sukses melahirkan Perpu, dan Perpu itu kemudian menjadi undang-undang, tetapi penerapannya yang sangat minim, hampir tidak ada, ya. Di dalam pasal 59 Undang-Undang tentang Ormas hasil revisi melalui Perpu itu dikatakan bahwa ormas dilarang, ya, melakukan tindakan pemusuhan terhadap suku, agama, ras, dan golongan. Ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, dan penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Ormas dilarang melakukan tindakan kekerasan dan mengganggu ketertiban umum. Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum. Dari ketentuan pasal 59 ini kalau diterapkan secara hitam putih atau tidak hitam putih, setengahnya saja. Sebetulnya peristiwa yang terjadi di Lampung kemarin, di mana sebuah rumah ibadah diganggu, ya, mereka masuk seenaknya seperti dia masuk warung kopi lalu mengobrak-abrik yang punya warung. Itu sebetulnya tidak terjadi kalau aparat penegak hukum menghayati dan menerapkan ketentuan Undang-Undang Ormas ini. Karena di situ walaupun dia hanya seorang RT, tetapi pasti dia anggota dari salah satu ormas yang selama ini sering melakukan persekusi dan tindakan-tindakan intoleran. Jadi kita bisa bayangkan kalau setiap tempat dan setiap menjelang terjadi peristiwa keagamaan, entah itu hari raya Natal atau Lebaran atau hari besar agama lainnya, terjadi begini, apa yang terjadi kalau daerah-daerah yang mayoritas merasa agama dan kelompoknya dipersekusi juga mengambil tindakan yang sama? Apa yang akan terjadi dengan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika kita hari ini? Kita tidak bisa jamin. Nah, yang jadi pertanyaan kita, khusus mengenai peristiwa Lampung, sampai hari ini kita tidak dengar yang bersangkutan ditangkap dan ditahan. Padahal tindakan ketua RT yang melakukan persekusi terhadap umat Kristen yang sedang beribadah berdasarkan pasal 59 Undang-Undang Ormas tadi, dan juga pasal 82 Undang-Undang Ormas yang memberi ancaman pidana paling rendah 5 tahun, paling tinggi 20 tahun. Jadi seharusnya hari itu juga ketua RT yang
melakukan intoleransi, mempersekusi umat itu harusnya langsung ditangkap dan ditahan. Tetapi sampai hari ini tidak ada. Kita hanya dengar polisi, Kapolda bilang kami ambil alih penyidikan dan kami tangani langsung. Baru sampai tahap penyidikan dan tidak ada penahanan. Ini juga menunjukkan bahwa polisi bekerja setengah hati. Belum lagi kalau kita dengar pernyataan atau hasil ceramah dari Islam Barawi, seorang intelektual muda dari NU yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa kelompok polisi cinta sunnah jumlahnya puluhan ribu, yang aktif itu 23.000 atau 32.000 ini menurut dia. Belum lagi yang hanya ikut rame, menurut dia sudah ratusan ribu orang di institusi Polri. Bisa kita bayangkan kalau mereka yang sudah masuk dalam kelompok polisi cinta sunnah 15 atau 20 orang saja jadi Kapolda di wilayah yang berbeda. Apa yang terjadi dengan jaminan terhadap kebebasan melaksanakan ibadah? Kalau soal kebebasan memeluk agama, mungkin persoalan itu bisa sulit untuk mereka melakukan pengekangan atau menghambat atau melarang atau mempersekusi. Tetapi kebebasan untuk melaksanakan ibadah yang sudah dijanjikan oleh pasal 29 UUD 45, ini kita menagih janji negara. Karena selama ini negara ingkar terhadap persoalan ini. Negara menyatakan dia menjamin seseorang ya atau setiap penduduk untuk memeluk agama, tetapi negara tidak menjamin kebebasan penduduk atau orang Indonesia untuk melaksanakan ibadah agama. Buktinya pelarangan untuk menjalankan ibadah di berbagai tempat yang terjadi, kebanyakan diselesaikan dengan kompromi, pakai meterai, salam-salaman, setelah itu perkara ditutup. Bahkan di tempat yang tidak punya akses informasi, masyarakat akhirnya tidak berani melakukan ibadah agama sama sekali, kemudian akhirnya mereka harus berpindah tempat. Kita ini sudah 70 tahun lebih merdeka. Kita sudah punya UUD 45 juga umurnya sudah 70-an tahun. Tetapi masa soal-soal seperti ini masih kita biarkan terjadi? Ini salahnya siapa? Ada sebagian orang menyalahkan Presiden Jokowi. Saya bilang tidak. Presiden Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar. Presiden Jokowi berhasil merubah undang-undang ormas yang sebelumnya itu memberi ruang kepada kelompok intoleran ini merajalela melakukan aksi-aksi persekusi dan lain-lain. Masalahnya kita ini di tingkat implementasi, terutama Polri. Polri tidak mengambil tindakan, Polri belum mau melakukan apa-apa kalau itu belum viral. Bagaimana kalau terjadi di daerah terpencil di mana masyarakat masih buta terhadap medsos? Ini yang sangat kita sayangkan. Jadi kita ini sebetulnya dari segi sarana undang-undang sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup. Jumlah Polri pun sudah cukup. TNI sudah cukup. Tapi persoalannya adalah kesadaran, keberanian, kepedulian untuk menerapkan undang-undang secara konsekuen. Itu dalam soal ini masih rendah. Apakah rendahnya ini karena sebagian besar polisi juga sudah terpapar persoalan intoleransi dan radikalisme? Saya kira fakta-fakta yang terungkap baik berdasarkan penelitian oleh Komnas HAM sendiri, imparsial, dan juga Setara Institut, Densus sendiri sudah memiliki hasil survei yang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Komnas HAM dan aktivitas HAM lainnya. Tetapi dari hasil-hasil yang sudah diungkap ini, tidak ada yang mau follow up. Karena persoalan intoleransi dan radikalisme ini, kita belum memiliki sebuah undang-undang yang secara khusus untuk menangani ini. Kalau terorisme, oke, sudah jelas ada undang-undangnya. Tetapi pada bagian hulu, ya, sebelum dia menjadi teroris, dia intoleran dan radikal dulu. Dan apa yang terjadi di wilayah intoleransi dan radikal ini baru diatur secara sumir di dalam Undang-Undang nomor 6
16 tahun 2017 tentang ormas tadi, yaitu di pasal 59 dan pasal 82. Pasal 59 itu melarang perbuatan yang seperti disebutkan tadi. Pasal 82 itu mengancam dengan pidana ada yang 1 tahun, seperti melakukan tindakan yang bukan menjadi melakukan tindakan yang menjadi wewenang penegak hukum. Pak RT itu yang di Lampung, kesalahan dia melakukan tindakan yang bukan wewenang dia. Betul. Bahkan menghentikan, melarang itu adalah wewenang kepolisian. Ya, dia harusnya pergi lapor polisi dan tunggu polisi bertindak. Dan dia masuk ke dalam rumah ibadah, menghentikan dan mengancam-ancam, itu adalah tindakan yang bersifat sara, memusuhi agama tertentu, yaitu agama Kristen yang dia waktu itu dia persekusi. Itu ancaman pidananya paling rendah 5 tahun, paling tinggi 20 tahun. Tetapi pasal ini walaupun sudah 5 tahun, mulai dari tahun 2017 sampai sekarang, kita belum pernah dengar polisi, jaksa, hakim menerapkan ketentuan ini. Sehingga orang semakin berani. Dia pikir dia berhasil menghentikan kegiatan komunitas agama tertentu. Resiko ya paling dia dihukum penjara 3 bulan, 8 bulan, dari ancaman yang harusnya 20 tahun. Jadi terpaparnya aparatur negara kita di hampir semua, terutama di kalangan penegak hukum, ya jaksa, ya polisi, ya hakim, ini juga harus menjadi perhatian kita. Kalau hakim saja sudah terpapar, kita bayangkan jaksa boleh menuntut 10 atau 20 tahun, paling dia menghukum, menjatuhkan vonis 2 tahun, sangat rendah. Dan itu tidak tertutup kemungkinan begitu dia selesai menjalani, dia akan makin ganas, dia akan makin luas. Inilah menjadi PR kita bersama. PR di mana kita tidak hanya bisa berharap ini dari Polri atau dari Kejaksaan, tetapi DPR kita pun selama ini persoalan intoleransi radikalisme jarang kita dengar mereka bersuara. Ini ada apa? Apakah partai-partai politik ini sudah disusupi oleh kelompok ini? Kemudian melalui partai politik ini mereka berhasil menguasai parlemen secara bertahap dan jumlahnya makin kuat. Sinyal ke arah itu kita bisa lihat dari hasil beberapa perundang-undangan yang mereka lahirkan. Kita lihat dalam undang-undang soal pilkada, kejahatan SARA di dalam undang-undang pilkada ancaman cuma 3 bulan sampai 8 bulan. Padahal kejahatan SARA di dalam undang-undang penghapusan diskriminasi ras dan etnis ancamannya 5 tahun penjara. Kejahatan SARA di dalam undang-undang ormas ancamannya 5 tahun sampai 20 tahun. Nah, ini yang membuat ketika pilkada orang berani melakukan kampanye di tempat ibadah, melakukan kampanye dengan narasi yang menyudutkan musuh lawan politiknya, menyatakan agama ini tidak betul, agama ini yang paling benar. Kenapa? Karena dia lihat sanksinya rendah. Udah sanksinya rendah, tidak pernah diproses. Sementara dia dengan pilkada dia mendapatkan kekuasaan. Dia bisa punya bupati, dia bisa punya gubernur, dia bisa punya DPR, dia bisa, mungkin juga dia bisa punya presiden. Ini yang jadi masalah. Jadi persoalan yang sekarang muncul dengan politik identitas, dan jangan sampai partai-partai yang menganut politik identitas dan mengusung kampanye dengan membawa politik identitas berhasil mempunyai presiden yang juga paling doyan dengan politik identitas. Ini harus kita lawan dan kita harus hentikan perjalanan partai dengan calon presiden yang mengusung politik identitas. Karena apa? NKRI akan berantakan, Bhinneka Tunggal Ika akan pecah belah, kita ini akan jadi negara sendiri atau kampung sendiri, hancur kita. Jadi kita harus berani mendesak KPU, ya. Kalau perlu Menteri Hukum dan HAM sekarang harus mendiskualifikasi partai-partai politik yang mengusung politik identitas. Menteri Hukum dan HAM punya wewenang. Katakanlah Partai Umat belum awal sudah menyatakan bahwa kami mengusung politik identitas. Harusnya besoknya Menteri Hukum dan HAM panggil mereka, tanya, dan berikan peringatan keras atau keluarkan keputusan menghentikan sementara aktivitas partai itu.
Kenapa yang dikatakan itu sangat mengganggu integrasi nasional. Kita akan terpecah belah dengan politik identitas itu, sebagaimana bahayanya kita sudah lihat sendiri dari Pilkada DKI dan Pilpres 2019 kemarin. Jadi saya pikir kita tidak bisa cukup hanya dengan diskusi begini, tetapi kita harus lebih berani lagi. Kalau perlu kita datangi KPU, mendesak, segera rumuskan. Ketika sebuah partai politik menyatakan mengusung politik identitas dan belum menyatakan mencabut kembali itu, partai itu lebih baik didiskualifikasi dan dinyatakan sebagai tidak berhak di pemilu. Mantap. Karena KPU harus berani. Terus, ya. Tapi problemnya kelompok ini juga sudah punya orang di KPU, di Bawaslu dan di mana-mana mereka sudah punya. Ini masalah besar yang tidak bisa kita salahkan presiden, ya. Tetapi menteri-menteri juga banyak yang tidak tegas. Polri tidak tegas, TNI juga begitu. Akhirnya ini hanya kita soal waktu. Hanya menunggu waktu, menghitung hari. Kalau Presiden setelah Jokowi ini kualitasnya di bawah itu, ya kita jangan bermimpi NKRI ini akan terus-menerus ada. Ya. Apalagi kelompok ini sudah bercita-cita 2024 kalau mereka kuasai parlemen maka NKRI selesai. Saya kira itu saja pandangan saya. Terima kasih. Luar biasa.